Ada buku yang menurut seorang penulis yang pernah saya baca, buku ini tidak boleh beredar 75 tahun lamanya. Judulnya Militan Islam. Militan Islam. Penulisnya belakangnya Jason. Ada bukunya ada. Kalau antum yang bisa bahasa Inggris baca bahasa Inggrisnya, yang bisa bahasa Arab ada terjemahannya. Setahu saya terjemahannya Al-Islam Ats-Tsauri. Terjemahannya. Tentang militan Islam ini, menurut seorang penulis yang pernah saya baca dari, kalau nggak salah penulis dari Emirat atau dari mana, nulis tentang bahwa buku ini 75 tahun tidak boleh dikeluarkan. Kenapa tidak boleh dikeluarkan? Nah sekarang saya keluarkan. Saya keluarkan apa yang dibaca oleh para ilmuwan. Karena begitu antum baca, teman-teman, antum akan kembali ke Islam. Antum akan kembali mencintai Quran. Bahkan akan mencintai bahasanya Quran. Dan antum akan berusaha untuk bisa itu. Apa isinya, Pak? Di masa Turki Utsmani, sebelum Eropa keluar menjajah, Inggris dan Prancis melakukan penelitian. Penelitiannya diambil dari mulai Samudra Atlantik sampai Samudra Hindia. Mungkin gak nyampe Indonesia, Bang Min. Untuk mereka tahu sebenarnya apa kunci kekuatan muslimin itu. Kenapa orangnya hebat-hebat, cerdas-cerdas, kuat-kuat, kokoh-kokoh. Itu dia pengen tahu. Diteliti oleh Inggris dan Prancis, Pak. Hasilnya luar biasa, Pak. Lihat hasilnya. Ini salah satunya, sebagiannya. Ternyata karena pola pendidikan dari kecil. Karena ternyata dalam sistem kekhilafan Turki Utsmani, Islam itu, muslimin memiliki sebuah sistem pendidikan yang dasar, pendidikan dasar namanya kutab. Kutab itu anak-anak diajari yang paling dasar tentang Quran. Diajarkanlah Quran, terus bertahap dari mulai mereka membaca sampai hafal, sampai mulai paham isinya. Setelah itu mereka belajar bahasa Arab, bahkan mereka mulai menghafal kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, dalam grammar Arab. Di antara yang mereka hafal adalah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait, Alfiyah 1000 bait. Itu adalah grammar bahasa Arab. Jadi syair 1000 bait dihafal, itu dihafal oleh mereka. Jadi mereka menghafal grammar 1000 bait. Lu bisa bayangkan itu. Dan nampaknya itulah kunci kekuatan muslimin. Karena di sana terkandung banyak sekali keistimewaan. Di antaranya adalah apa yang disampaikan juga oleh seorang ahli bahasa. Ini juga dosen di Eropa, walaupun aslinya orang Mesir. Dan mungkin kalau tidak salah pernah beredar di terjemahan bahasa Indonesia di broadcast saya pernah baca, seingat saya. Kalau antum pernah baca, kalau tidak nanti antum boleh, ada videonya, wawancara beliau ada di televisi di Mesir. Seingat saya di Mesir. Seorang dokter, dia dosen bahasa di Eropa. Dia mengatakan bahwa hari ini anak-anak di barat itu umur mereka masih sekitar 3 tahunan, mereka sudah menguasai sekitar 16.000 kata. Sementara anak-anak Arab, karena mereka berbahasa pasaran, bahasa Ammiyah, dan bahasa Ammiyah itu sangat terbatas kata-katanya, itu
Anak umur 3 sampai 6 tahun itu hanya menguasai 3.000 kata. Ini hubungan antara bahasa dan kebesaran dan kecerdasan juga. Kemudian dia mengatakan, dia katakan bahwa di muslimin dengan penelitian buku tadi itu, dia menyebutkan dalam buku itu, muslimin itu ternyata punya kekuatan di Quran dan di Arab, bahasa Arab. Quran itu disebutkan memiliki lebih dari 77.000 kata. Jadi kalau 16.000 lewat, Pak. 77.000 hampir, 77.500 hampir kata. Belum bahasa Arabnya. Belum dia kuasai grammar Arab tadi. Sehingga itulah yang disimpulkan oleh penelitian tadi, bahwa ternyata ini kekuatan muslimin itu. Nah, terus bagaimana caranya supaya mereka bisa menjajah? Maka perlahan tapi pasti 2 hal ini harus dihilangkan. Apa itu? Quran dan bahasa Arab. Maka Prancis dan Inggris punya madhab yang berbeda. Kalau yang Inggris membuat jenjang. Sekolah-sekolah yang kutab itu, yang belajar bahasa Arab, belajar Quran, macam-macam itu diimage-kan di masyarakat, tetap ada, tapi diimage-kan di masyarakat saat itu, ini untuk kelas orang-orang miskin. Pernah apa tidak? Indonesia mengalami bahwa yang sekolah agama itu anak-anak yang bodoh-bodoh. Pernah? Itu, Pak. Pesantren itu tempatnya orang buangan. Pernah? Pernah. Indonesia pernah punya itu. Wah, nyantri, wah pasti kamu gak diterima sekolah negeri ya. Kamu nyantri berarti gak terima sekolah favorit ya. Alhamdulillah hari sudah berubah. Maka ini kebangkitan, Pak. Ini kebangkitan nih. Ini harus dilanjutkan ini. Tapi hati-hati, iblis ada di perempatan jalan di depan. Oke? Kemudian dibuatlah kelas tengahnya, ini versi Inggris. Dibuatlah kelas tengahnya. Kelas tengahnya itu dibuatlah sekolah-sekolah negara. Sekolah-sekolah negara dibuat, dan itu untuk ekonomi menengah. Ya kan? Makanya kalau sampai hari ini, mohon maaf, ini belum hilang sampai sekarang. Sekolah menentukan tingkat perekonomian. Betul ya? Di mana kamu sekolah? Di sini. Oh, pas kamu orang kaya ya. Gitu ya? Ya. Itu masih pola Inggris, Pak. Yang level tinggi adalah international school. Masih ada sampai hari ini? Image itu masih ada? Berarti belum bangkit kalau gitu. Belum, saya tarik lagi kalimat saya. Belum bangkit kalau gitu. Yang modern international school di mana tidak ada Quran, tidak ada bahasa Arab. Kalau yang tengah tadi lemah bahasa Arabnya, Qurannya juga lemah. Itu versi Inggris. Versi Prancis enggak, kelamaan, diberangus semuanya. Itu versi Prancis. Oke? Itu yang saya baca. Jadi teman-teman, maka menjajahlah mereka. Sisa-sisanya masih bisa kita rasakan. Sekarang antum tahu gimana caranya mau jadi orang cerdas? Gampang, Pak. Gampang. Belajar syariat ini. Di mana belajar syariat? Jadi sampai masalah tempat, bukan cuma belajar syariat, enggak tempat. Contoh, anak tua asal sudah 7 tahun, apalagi laki-laki yang disuruh sholat. Betul kan? Ini teori kecerdasan ini. Suruh sholat. Kalau laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Ini tempat bikin cerdas, Pak. Asal masjidnya kembali fungsinya seperti Masjid Nabawi dulu. Ini tempat orang-orang cerdas, masjid ini. Makanya saya tidak aneh, tidak heran kalau hari ini mulai ada orang yang curiga terhadap masjid. Saya tidak heran. Anda sudah benar, curigai masjid. Karena memang itu tempat orang-orang cerdas, Pak. Dari situlah kekuasaan akan diambil kembali oleh muslimin. Jadi sudah benar kalau masjid dicurigai, Pak. Itu sudah benar. Ya, silahkan curigai. Anda berhadapan dengan ahlul masjid nanti di akhirat. Ya Allah. Oke, mudah-mudahan taubat. Kalau enggak taubat, saya enggak berani ngomong, Pak.
berhadapannya dengan ahlul masjid. Itu isinya orang-orang cerdas di masjid, Pak. Antum silahkan baca sejarah masjid di sepanjang sejarah Islam. Anda akan lihat di situ tempat didik anak supaya cerdas. Masukin ke masjid, Pak. Di tempatnya, pelajarannya, polanya dan seterusnya itu diurutkan begitu cerdasnya luar biasa. Karena nanti anak-anak kita akan ketemu tentang pola materi ilmu yang tidak pernah mungkin diajarkan oleh orang-orang barat. Mereka tidak punya ini. Kalaupun ngajarin orientalis terpaksa. Mereka tidak punya konsepnya. Umpamanya, Pak. Lah muslimin itu, Pak. Muslimin itu oleh para ulama dibuatkan konsep-konsep. Saya kasih contoh, Pak. Dan ini sebenarnya kalimat Imam Syafi'i sebenarnya. Beliau punya kalimat lengkap. Orang kalau belajar apa, belajar apa, dapat ilmunya, bukan ilmunya. Contohnya, orang belajar Quran, dia akan dapat kelembutannya. Orang-orang Quran itu lembut-lembut orangnya, Pak. Orang belajar hadis, dia akan kuat hujahnya. Jadi kalau dia berargumentasi, orang mesti jungkir balik depan dia, Pak. Mesti orang akan tersungkur kalah. Itu orang yang belajar hadis. Begitu seterusnya. Orang belajar apa terus dia akan punya kekuatan masing-masing. Itu kalimat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan saya kasih contoh, teman-teman. Kalau antum belajar umpamanya ilmu usul fikih. Itu ulama membuatkan kaidah usul fikih. Itu Masya Allah, Pak. Orang masuk ke ilmu usul fikih, keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. Orang belajar umpamanya ilmu mustalah hadis. Ini lain lagi karakter ilmunya. Jadi setiap ilmu punya karakter dan itu membentuk dirinya. Belajar usul fikih, belajar mustalah hadis, umpamanya belajar ilmu jarh wa ta'dil, belajar usul tafsir, belajar apapun, itu keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. Kenapa? Karena dilatih betul. Ada yang melatih ketajaman analisa, ada yang melatih kedetailan sesuatu, ada yang melatih kemampuan dia untuk menghafal, ada yang melatih, banyak yang dilatih. Banyak sekali yang dilatih oleh ilmu Islam ini. Itu anak-anak kita harus belajar. Karena itu warisan ilmu Islam. Warisan ilmu Islam, Pak. Nah, jangan sampai antum salah jalan. Sekarang disuguhi supaya anak terstimulus brainnya, maka dikursuskan main piano. Lah, antum belajar sama orang kafir. Ya, disuruh belajar usul fikih. Belajar tafsir, usul tafsir, hadis dengan mustalahnya. Anak dijamin cerdas. Ini belajar cahaya loh. Yang dipelajari cahaya. Bercahaya hidupnya. Bercahaya hidupnya. Itu orang-orang cerdas. Dan setiap ilmu punya karakter. Punya karakter tadi. Orang tidak sadar bahwa terbentuklah karakter dirinya. Terbentuklah kekokohan jiwanya. Dan ini tadi contohkan sangat banyak oleh Ustaz Herfi. Tentang bagaimana orang dalam sejarah Islam itu memiliki kemampuan yang luar biasa di berbagai ilmu itu karena mereka belajar berbagai macam ilmu itu. Dan itu bagian dari yang harus dipelajari oleh muslimin, tentu di levelnya masing-masing. Levelnya yang jadi ulama dengan yang tidak jadi ulama, levelnya beda, kedalamannya, tapi belajar. Gitu ya? Belajar. Antum tahu. Nah, masalahnya hari ini asal belajar apa nih? Belajar mustalah hadis. Wah, anak saya nggak mau jadi ustadz, oh Pak. Dulu, sekarang udah lumayan. Dulu Quran gitu, ngafal Quran. Anak ibu, bapak ibu harus baca hafal Quran. Dia bilangnya, wah anak saya nggak mau jadi ahli tafsir, oh Pak, maunya jadi arsitek kok. Itu saking sudah begitu serangan barat itu sudah luar biasa dalam diri kita. Tapi alhamdulillah sudah mulai berubah hari ini. Sudah mulai berubah. Berarti sudah bangkit lagi ya. Saya balikin lagi kalimatnya. Bangkit lagi berarti. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah habis waktu saya sebagai penutup, teman-teman. Jadi apa yang diberikan alurnya oleh syariat kita inilah tanpa menggunakan teori panjang lebar. Kalau yang babnya keturunan, karena memang kalau di dalam penelitian-penelitian yang dilakukan hari ini pun, bahkan dilakukan di zaman sebelum kita ini pun, bahkan orang-orang barat pun melakukan penelitiannya, ternyata keturunan memang punya, dan itu dalam Islam juga sama, bahwa keturunan itu ternyata memang punya jejak yang dalam
Di antaranya tentang tema kecerdasan, kemampuan mengingat, kemampuan menghafal, memahami. Itu ternyata ada yang sifatnya turunan. Tapi kalau yang sifatnya turunan, itu kan kita nggak bisa protes, Pak. Ya toh? Masa antum pengen balik lagi kan nggak bisa. Ternyata muslimin, Allah Maha Adil. Keturunan itu bukan segala-galanya. Karenanya kemudian muslimin itu diberikan pola tentang pembelajaran syariatnya. Sudahlah, makanya meyakini itu, ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kenapa kemudian hilang kutab itu karena memang rekayasa Inggris Prancis. Karena mereka tahu ternyata itu sumber kekuatan muslimin. Jadi ini nggak mudah ini, Pak. Makanya di Indonesia setengah mati saya mengenalkan kutab itu, Pak. Alhamdulillah belum lama sudah Allah izinkan karena Allah ridho, mudah-mudahan Allah izinkan untuk dikenal orang. Dulu bukan cuma orang awam, Pak. Mohon maaf, kadang-kadang ustadz ahli ilmu bilang, ini apa sih ini? Saking tidak kenalnya kita karena memang begitu luar biasanya penjajah itu menutup itu sampai kita tidak mengenalinya. Tidak ada yang sempurna di awal, tapi setidaknya merupakan langkah awal. Baik teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan kalimat sahabat mulia sebagai penutup supaya antum punya kenangan dengan kalimat sahabat, bukan kalimat saya. Kalimat sahabat mulia yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya tadi, kitab Al-Adhqiya tadi, kitab orang-orang cerdas. Ketika sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu menyampaikan tentang tanda orang-orang yang berakal. Abu Darda berkata, qala Abu Darda, jadi Abu Darda berkata, beliau mengatakan bahwa maukah saya sampaikan tentang alamatil aqil, tandanya orang berakal. Tadi salah satu modal untuk mengalahkan Yahudi berakal. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, yatawadha' liman fawqahu. Orang berakal itu dia tawadhu', merendahkan hatinya di hadapan orang yang ada di atasnya. Apanya? Apa saja? Mungkin ilmunya, mungkin usianya, mungkin pengalamannya, gitu ya. Tawadhu. Satu. Yang kedua, wala yazdari man dunahu. Tidak meremehkan yang ada di bawahnya. Yang lebih kecil, ilmunya lebih sedikit, itu tidak diremehkan. Tidak diremehkan, tidak dijatuhkan, tidak. Itu orang berakal. Yang berikutnya, yumsikul fadla min mantiqihi, min mantiqihi. Dia selalu memegang keutamaan dalam pembicaraannya. Jadi sebicara itu, ngobrol bahkan yang santai, ngobrol santai sekalipun, itu mesti ada keutamaan yang dia bicarakan. Bahkan mungkin bercanda. Makanya seperti Imam Ibnu Jauzi nulis buku yang lucu saja seperti tadi tentang Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, lucu. Antum kalau baca lucu, ketawa sendiri. Tapi itu ada keutamaannya. Yang berikutnya, yukhaliqun nasa bi akhlaqihim. Dia berinteraksi dengan manusia dengan menggunakan akhlak baiknya. Bergaulnya dengan masyarakat menggunakan akhlak yang baik. Kalau bicara, sekarang kita punya masyarakat dunia maya. Ya. Kalau bicara tapi dengan akhlak. Kalau diam, tapi dengan akhlak. Ya. Kalau komentar, tapi dengan akhlak. Itu akhlak. Wa yahtazizul imana fima bainahu wa baina rabbih azza wajalla. Dan dia memastikan ada iman antara dia dan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dia memastikan hidupnya selalu ada iman dalam segala aktivitasnya. Fahuwa yamshi fid dunya bid taqiyyati wal kitman. Dia berjalan di dunia ini dengan ketakwaannya tapi tersembunyi. Takwaan tapi tersembunyi. Ini saya sering sampaikan teman-teman ya, bahwa hari ini tuh kita kok nggak punya sesuatu yang disembunyikan gitu loh. Padahal menyembunyikan sesuatu itu pada hal yang benar itu ajaran Nabi loh. Itu ajaran Nabi loh dan ajaran sahabat loh. Kita semua sekarang diupdate statusnya. Makan mie goreng diupdate statusnya, lagi nangis diupdate statusnya, lagi gelisah diupdate. Saya sudah sering sampaikan, mohon berhenti. Saya sudah bilang berhenti. Saya sudah sering bilang itu. Kan itu kaidah orang-orang cerdas. Ya, baik, itu kalimatnya. Kalimatnya sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu tentang tanda orang-orang cerdas. Nanti riwayat di bawahnya PR buat antum baca bukunya, karena di bawahnya ada riwayatnya Wahab bin Munabbih yang menyampaikan kalimatnya Luqman. Luqman itu sudah sampai pada level Al-Hakim. Allah berikan hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kalau hikmah itu teman-teman itu lebih tinggi dari ilmu. Karena kalau ilmu yang Allah berikan sedikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang diberikan pada kalian dari ilmu itu cuma sedikit, kata Allah. Tapi kalau diberikan hikmah, Allah menyampaikan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi ada PR lagi nanti. Begitu jadi ilmuwan harus menjadi ahli hikmah. Gimana caranya perlu dikaji lagi. Luqmanul Hakim itu sudah sampai level hikmah. Beliau nanti menyampaikan di poinnya. Beliau menyampaikan bahwa menasihati anaknya, ya bunayya may yatimmu aqlu mri'in hatta yakuna fihi 10 khisal. Wahai anakku, seseorang tidak akan sampai sempurna akalnya sampai dia punya 10 sifat. 10 sifat antum baca sendiri di bukunya. Saya kira itu. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.